tahu kan apa akibatnya kalau kamu pergi? Iya. Aldi tahu kok. Aldi akan hancur. Tapi walaupun Aldi hidup sama Karin, hidup Aldi tetap hancur juga, Pak. Dengar, Lis. Saya dulu pernah bicara sama kamu. Kalau semua barang di dunia ini ada harganya. Dan semua bisa dijual. Dan Aldi sudah menjual dirinya. Dan dia sudah menjual cintanya. Cukup! Gak usah kamu ngomong apa-apa lagi. Gak perlu kamu lanjutin omongan kamu. Ternyata kamu gak ngerti apa artinya cinta. Kamu hanya tahu ngejual cinta. Keterlaluan apanya, Lis? Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir siapa kamu? Aku sama sekali gak minat sama uang kamu, Di. Beliin aja batu nisan untuk nurani kamu itu. Itu Aldi yang sebenarnya ada. Kamu bilang dia setia sama aku. Dia memang setia, Da. Tapi dia setia sama uang dan hartanya. Makanya dia sengaja kirimin uang lewat adiknya buat aku, Da. Biar perasaan aku, hatiku tuh sakit terlalu dalam untuk dia. Itulah Aldi. Halo? Di, aku cuma mau kasih tahu kamu. Kalau Lili sekarang ada di rumahku. Dia baru aja dipecat dari kerjaannya di kafe. Aku juga baru dengar kalau Santi ngasih dia uang, titipan kamu. Biar dia menjauh dari kamu selamanya. Halo? Di? Ali? Sekarang dia pasti bakal ngamuk. Dia pasti akan maki-maki gue yang malah enak-enakan pergi belanja, sementara mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Rencana hebat ini pasti akan berhasil. Ayo dong, Di. Tunggu apa lagi? Ayo, ngamuk dong. Biar kita bertengkar hebat dan kamu punya alasan buat nyerahin aku. Sial! Kenapa sih si Aldi tuh nggak kepancing-pancing juga sama gue? Kerjamu hebat, ide kamu brilian. Mulai sekarang, Lilis pasti akan membenci Aldi untuk selamanya. Kalian gak usah takut. Justru Aldi ingin berterima kasih sama kalian semua. Karena membuat semuanya menjadi lebih mudah. Dan membuat Lilis semakin benci sama Aldi. Satu hal yang perlu kalian sadarin. Saat ini, menantu Mama sedang menghambur-hamburkan harta Mama. Mama sedang berbaring di sini. Sementara dia sedang asik-asik belanja ngabisin uang Mama. Dan Aldi yakin, begitu Mama pulang, Mama akan kaget ngeliat ulahnya. Satu pesan dari Aldi buat kalian semua. Sekarang, Aldi masih mencintai Lilis. Dan akan selalu mencintainya. Kalian sudah membuat Lilis kehilangan pekerjaan. Dan Aldi akan mencarikan pekerjaan buat dia lagi. Mulai saat ini, kalian harus ngejauh. Sekarang dia pasti bakal ngamuk. Dia pasti akan maki-maki gue yang malah enak-enakan pergi belanja, sementara mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Rencana hebat ini pasti akan berhasil. Ayo dong, Di. Tunggu apa lagi? Ayo, ngamuk dong. Biar kita bertengkar hebat dan kamu punya alasan buat nyerahin aku.
Kenapa sih si Aldi tuh nggak kepancing-pancing juga sama gue? Kerjamu hebat, ide kamu brilian. Mulai sekarang, Lilis pasti akan membenci Aldi untuk selamanya. Kalian gak usah takut. Justru Aldi ingin berterima kasih sama kalian semua. Karena membuat semuanya menjadi lebih mudah. Dan membuat Lilis semakin benci sama Aldi. Satu hal yang perlu kalian sadarin. Saat ini, menantu Mama sedang menghambur-hamburkan harta Mama. Mama sedang berbaring di sini. Sementara dia sedang asik-asik belanja ngabisin uang Mama. Dan Aldi yakin, begitu Mama pulang, Mama akan kaget ngeliat ulahnya. Satu pesan dari Aldi buat kalian semua. Sekarang, Aldi masih mencintai Lilis. Dan akan selalu mencintainya. Kalian sudah membuat Lilis kehilangan pekerjaan. Dan Aldi akan mencarikan pekerjaan buat dia lagi. Mulai saat ini, kalian harus ngejauhin dia. Kalau sampai Aldi dengar, kalian bikin masalah lagi sama Lilis. Walaupun cuma sepele. Aldi nggak akan peduli sama kalian lagi. Mau cari siapa, Pak? Apakah benar di sini rumahnya Lilis? Dulu pernah menyanyi di kafenya Pak Fajri? Wah, bener Pak. Ini rumahnya Lilis. Dan ini Lilis ya Pak? Akhirnya, ketemu juga saya sama kamu. Sudah lama saya mencari kamu. Bapak nyari Lilis ada keperluan apa sih Pak? Saya ingin mengajak Lilis untuk melakukan audisi di studio saya. Ini kartu nama saya. Kapan Lilis ada waktu, silakan mampir ke studio saya ya. Makasih ya Pak. Lis, ini kesempatan bagus Lis. Kamu Lis, ya? Bos! Ih, ke saya, Bos! Ayo ikut! Nah, dia sih, Bos! Aku benar! Lepasin! Bos! 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 Maaf, saya panik. Abis tadi ada 2 orang aneh itu. Loh, kamu bukannya yang waktu itu saya ajak audisi? Sekarang coba aja menyanyikan di dalam ya. Ayo, ayo masuk yuk. Hah, itu kan si Lilis. Oh iya. Masih inget ya, Bang?
Setelah bertahun-tahun saya jadi produser, baru sekali ini saya mendengarkan suara yang menggetarkan hati saya. Saya ingin menawarkan kamu jadi artis di perusahaan saya. Dan saya yakin kamu bisa jadi penyanyi yang hebat. Gimana? Tenang aja, nanti saya akan bikinkan kontrak kalau kamu mau mengangkat kami jadi manajer. Kami minta maaf atas peristiwa yang lalu. Ya. Selamat bergabung di perusahaan kami. Halo? Mah kacau nih, mah kacau. Semua rencana kita untuk manas-manasin Aldi, mah kacau semuanya. Aldi nggak kepancing sama sekali. Setelah kita jual barangnya, terus kita hambur-hamburin uangnya, dia nggak kepancing sama sekali, mah. Jadi sekarang apa lagi, mah, yang buat Aldi kepancing sama usaha kita? Kamu tenang aja. Kita lihat, apakah Aldi itu anak yang berbakti sama orang tua atau enggak? Hari ini kan mamanya keluar dari rumah sakit. Nah, kamu bikin gara-gara aja sama Jeng Sari. Udah gitu kita lihat aja apa reaksinya Aldi. Oke, mah. Arsi? Iya, Bu. Apa yang kalian lakukan sama barang-barangku? Maaf, Bu. Saya cuma mengerjakan perintah Ibu Karina. Katanya kita semua harus menuruti perintahnya. Karena sekarang dialah yang berkuasa di rumah ini. Kalau tidak dituruti, kita bisa dipecat, Bu. Kita harus sabar. Oh, Mama udah pulang. Maaf ya, Ma. Karin pindahin barang-barang Mama ini ke kamar yang itu. Karena kan Mama lagi sakit dan butuh istirahat total. Jadi Karin pilihin kamar yang lebih kecil, Ma. Karena itu lebih cocok untuk Mama. Terima kasih. Duh, kenapa sih mereka susah banget kepancing? Apa yang gue lakuin masih kurang juga. Hah, maunya apa sih mereka itu? Karin, tolong pelankan musiknya. Mama nggak bisa tidur. Apa lagi sih, Ma? Ganggu aja. Dasar perempuan tua, penyakitan. Jangan coba-coba ganggu pesta saya ya. Mama. Mama kenapa, Ma? Ini nggak bisa dibiarin, Ma.
Karin sudah keterlaluan, Ma. Aldi. Jangan. Sampai kapan kita harus sabar terus, Ma? Aduh, si Aldi mana sih kok nggak datang-datang? Sial, mereka masih aja nggak beraksi atas tingkah gue. Awas aja, gue pasti bisa bikin kalian naik darah. Dan gue mau lihat seberapa kokoh pertahanan kesabaran kalian. Masuk. Ini, Pak. Ada undangan. Kehadirannya pada launching album penyanyi dangdut paling berbakat saat ini, Lilis. Terima kasih. Sebelum saya membawakan sebuah lagu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ada orang yang berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu itu dengan keinginannya, karena dia mempunyai kedudukan dan uang yang banyak. Tapi saya di sini ingin menegaskan kepada orang itu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa kepada orang yang mempunyai harga diri.
Ini Pak Fajri. Saya udah kenal, Pak. Lilis, Pak, maaf saya tinggal dulu. Pak produser, permisi. Selamat ya, Liz. Penampilan kamu tadi bagus sekali. Terima kasih, Pak. Kamu pernah bilang kalau aku nggak akan bisa nyanyi kecuali untuk kamu. Tapi lihat sekarang. Alhamdulillah, aku bisa nyanyi tanpa campur tangan kamu. Jadi, aku nggak perlu lagi datang ke tempat kamu untuk kembali bernyanyi. Apaan sih kamu? Lepasin! Lepasin! Kamu apa-apaan sih? Lepasin! Apa-apaan sih kamu? Lepasin! Lepasin! Buat apa kau bawa aku ke sini? Aku mau pergi. Liz, coba kamu lihat semua ini. Kaset dan CD kamu memang terjual banyak. Tapi coba kamu lihat. Siapa yang membeli semua album kamu itu? Saya, Liz. Saya. Ini adalah hotel saya. Dan semua kaset dan CD kamu akan tetap di sini. Selamanya kamu akan tetap menyanyi buat saya. Album kamu tidak akan pernah ada di toko atau di masyarakat. Saya bisa pastikan itu. Karena saya adalah distributor eksklusif kamu. Cuma saya yang bisa bikin kamu jadi penyanyi. Saya tidak akan pernah menyerah. Suatu saat nanti kamu akan bertekuk lutut di hadapan saya. Dan saya yakin, Liz, saya akan tunggu saat itu. Kamu pikir kamu yang bisa menentukan masa depan aku? Kita lihat saja, Liz. Kalau buat saya, kamu ini hanya seorang penyanyi biasa yang terikat kontrak eksklusif dengan saya. Berarti secara hukumnya, kamu sudah terikat dengan saya. Kalau kamu masih ingin mau rekaman, lebih baik mulai sekarang kamu bekerja sama. Bersikap baik dan tidak keras kepala seperti sekarang ini. Ngerti? Atau apa? Ingat, Bapak Fajri, kamu bukan Tuhan yang bisa memperlakukan aku sesuai dengan keinginan kamu. Bukan kamu yang menentukan takdir aku. Jangan sok berkuasa. Kamu bukan apa-apa, ngerti? Saya pasti bisa, Liz. Baik. Kamu pikir kamu bisa maksa aku untuk nyanyi? Aku gak akan nyanyi. Aku ingin tahu gimana cara kamu maksa aku untuk bernyanyi. Kita lihat saja nanti. Ya.
Makasih ya, Om. Makasih ya, Om. Lis, aku dan Duta udah beliin tape. Tape? Tip, bacanya tip. Iya, tip. Ada mic-nya lagi. Jadi kita bisa nyanyiin lagu kamu pakai mic ini. Iya bener, Lis. Suara kamu bisa direkam tip ini. Dan juga kamu bisa latihan nyanyi di tip ini. Diam! Aku gak mau dengar lagi semua hal tentang musik. Aku benci sama nyanyi. Aku gak mau nyanyi. Billy! Billy! Iya, Pak. Saya mau rilis rekaman lagu baru besok. Ngerti? Besok. Saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya kamu kerjakan semuanya dengan baik. Mungkin kalau Bapak ngomong baik-baik sama Lilis, mungkin dia mau rekaman, Pak. Gak usah kita paksa. Diam! Kamu nggak usah ajarin saya, Billy. Ikutin aja apa yang saya mau. Nggak usah banyak ngomong kamu. Pokoknya besok semua udah harus selesai. Ngerti? Iya, Pak. Ya, halo. Halo, Pak Produser. Ini Billy. Halo, Pak. Saya tidak mau tahu. Kalau Anda masih mau kaset-kaset yang ada produksi saya distribusikan, lebih baik Anda atur jadwal buat rilis rekaman besok. Ada apa Bapak malam-malam kesini? Album pertama kamu sudah habis terjual semua. Mulai besok, kita mulai rekaman lagi. Lagu terjual. Dasar pembohong. Hei, denger ya. Gak ada orang yang bisa memaksa aku untuk rekaman lagu apapun. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu itu siapa? Sembarangan lempar barang ke saya. Kamu ini baru bikin satu album saja sudah sombong. Pihak distributor meminta kita untuk memperbanyak album itu lagi. Saya tidak mau tahu. Besok kita harus rekaman. Dan ingat, Liz, kamu masih terikat kontrak dengan saya. Gak ada orang yang bisa maksa aku untuk rekaman. Uang berapapun banyaknya gak ada yang bisa membeli pendirian aku. Aku bukan barang yang bisa diperjualbelikan, ngerti? Kamu akan lihat bagaimana seseorang bisa membuat kamu untuk memenuhi semua keinginannya. Udah, Bos. Lebih baik kita ngobrol di luar aja, Bos. Ayo, ayo, Bos. Ayo. Ayo. Bos. Apa sih kalian ya? Tenang, Bos, tenang. Pokoknya everything is underbone lah. Underbone? Lu mau balapan motor? Maksud si burung walet, under control. Pokoknya Bos sabar aja. Si Lilis pasti mau rekaman. Kamu bilangin sama si Lilis ya. Selama dia masih terikat kontrak dengan saya, dia harus menjaga sikapnya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Dan ingat, kalau dia masih seperti ini, akan saya bawa ke pengadilan. Dan akan saya tuntut. Dan dia akan membayar denda yang sangat tinggi. Membuat hidup kalian sengsara seumur hidup. Iya, Bos. Untuk supaya jangan menderita, saya jamin Lilis pasti mau rekaman. Kamu jamin? Besok dia pasti datang. Saya jamin, Bos, ya. Enggak, kita nggak ngomong apa-apa. Ya, Dir? Iya, Lis. Kita nggak ngomong apa-apa kok. Kita cuman mengiyakan omongan Pak Bros produser tadi. Betul. Omongan apa yang kalian iakan? Sekali lagi aku perjelas, aku nggak mau rekaman. Pokoknya aku nggak mau, ngerti?
Ayo, Lis. Kamu jangan begitu, Lis. Betul, Lis. Coba kamu lihat anak-anak. Apa kamu nggak kasihan? Kalau kamu nggak nyanyi, yang ngasih makan mereka siapa? Dan siapa yang ngurus? Iya. Aku bisa mengurus mereka. Aku bisa jadi pembantu. Aku bisa jadi pelayan. Aku bisa jungkir balik cari uang untuk mereka. Pokoknya aku nggak mau nyanyi. Nggak segampang itu, Lis. Masalahnya kamu kan udah terikat kontrak. Kalau kamu melanggar kontrak, kamu bisa dipenjara. Terus gimana nasib anak-anak? Iya, Lis. Kamu kan sudah seperti ibu bagi mereka. Coba bayangkan, kalau mereka kembali ke jalanan, minta-minta. Aduh, gimana, Lis? Diam! Aku minta sama kalian, jangan pernah sebut kata-kata itu lagi. Mereka gak akan pernah aku biarin hidup di jalanan lagi. Berarti kamu, Lis, mau nyanyi dong? Iya. Aku akan nyanyi. Aku bakal nyanyi sampai nafas terakhir aku. Selama aku masih hidup. Anak-anak ini gak boleh kembali lagi ke jalanan. Gak akan aku biarkan mereka ngamen, ngemis. Gak akan pernah. Sini sayang. Gak akan pernah kalian ngamen lagi. Anda jangan bikin susah ya. Anda jangan buat kami mengemis-ngemis uang kami sendiri. Pertama saya disuruh nunggu sampai Karin menikah. Dan terus, kami harus menunggu sampai Karin mendapatkan uang dari Bu Sari. Tapi mana buktinya? Bapak-bapak sabar ya. Pasti akan mendapatkan uangnya. Saya janji sesegera mungkin, Pak. Sabar ya. Ternyata percaya sama mulut manis Anda merupakan suatu kesalahan besar buat saya. Seharusnya sudah sejak dari awal saya tidak percaya pada kata-kata Anda. Anda ini benar-benar seorang penipu yang ulung. Siapa? Hah? Siapa yang Anda bilang penipu? Anda pengen ini? Ambil deh. Apa ini? Hah? Hah? Uang segini untuk bayar sewa rumah selama 3 bulan saja tidak cukup. Dan kalian sudah menunggak selama 1 tahun untuk sewa rumah ini. Anak ular akan tetap menjadi ular. Saya ular, makanya kamu rasain bisa saya sekarang. Kamu berdua mendingan pergi dari rumah ini sekarang juga. Kamu jangan main-mainkan saya. Kamu mau mengusir saya dari rumah saya sendiri. Keterlaluan kali. Lepaskan, lepaskan anak saya, lepaskan. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Ayo pergi. Dasar perempuan licik. Kalian pikir kalian bisa menipu saya ya? Ma, Pak Anton itu memang benar-benar bego, tau gak sih, Ma? Dia itu gampang banget kita singkirin. Sekarang kan kita nggak perlu bayar lagi uang sewa rumah. Dan kita juga nggak perlu ngasih bagian harta kekayaannya Aldi sama dia. Seperti yang kita janjiin dulu, Ma. Anton, kamu itu memang benar-benar bodoh.
Lagian siapa juga yang butuh sama dia, Mah? Karin kan udah ngusir Tante Sari dari kamarnya. Dan sekarang kamar itu udah siap untuk Mama tempatin. Sekarang waktunya kita ganggu Aldi dan keluarganya, Karin. Ya, kita bikin supaya dia cepat bertindak dan cepat menceraikan kamu. Akhirnya kamu datang juga. Kamu pasti mau ikuti semua kemauan saya, kan? Diam kamu. Jangan ngomong apapun. Liz, ayo kita masuk. Semua sudah siap? Iya, Pak. Apa-apaan ini? Ini barang siapa? Itu barang Mama aku, San. Kenapa? Ada masalah? Mama aku akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Iya, tapi ini kan kamar Mama aku, Rin. Ya itu kan dulu. Tapi kan sekarang kamar itu kosong. Jadi kenapa sih kalau kamar itu ditempatin sama Mama aku? Oh, jadi kamu sengaja ya, Rin, mindahin Mama aku ke kamar belakang supaya Mama kamu ini bisa tinggal di sini? Dasar licik kamu, Rin. Ma, Karin kan pindahin Mama ke kamar belakang karena Mama lagi sakit dan Mama butuh istirahat. Tapi Mah, Santi malah nuduh Karin yang enggak. Santi bilang kalau Karin sengaja pindahin Mama ke kamar belakang supaya Mama Karin bisa pindah di sini. Karin gak nyangka, ternyata Mama nyuruh Karin pindah ke sini supaya Karin bisa dihina seperti ini, Mah. Begini Mama memperlakukan menantu Mama di rumah Mama sendiri. Seharusnya Karin sadar dari pertamanya. Kalau suami Karin aja nggak pernah mencintai Karin. Jadi gimana adiknya dan keluarganya bisa mencintai Karin? Ma, kenapa sih nasib Karin harus seperti ini? Kurang ajar. Dia sengaja mau bikin masalah. Dia pasti cari-cari alasan biar segera cerai dari Aldi. Kamu sabar aja sayang ya. Mama nggak akan membiarkan kamu dipermalukan seperti ini. Mana Aldi? Benar-benar memalukan. Ini semua gara-gara kamu, Aldi. Gimana orang-orang di sini bisa menghargai aku? Kalau kamu sendiri aja nggak pernah mencintai aku, ya kan? Bukan seperti itu, Karin. Aldi sangat mencintai kamu. Gak ada perempuan lain di hati Aldi. Sungguh, Karin. Bener, Mah. Bener kayak gitu. Tunggu. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, kamu harus bersumpah di depan Quran ini, Di. Cuman itu yang aku minta.